Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam, di mana Muslim dari Malaysia begitu senang bertanya tentang kitab suci, dan Elia Miron begitu senang juga memberikan penjelasan. Seperti apa jalannya diskusi, dan hal-hal apa sebenarnya yang dipertanyakan oleh Muslim Malaysia kepada Elia Miron? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Kalau tak ikut ajaran Yesus tu macam mana tu? Ya, wanita. Tuhan Yesus sangat menghargai wanita. Tuhan Yesus sangat mengasihi wanita, dan Tuhan Yesus itu begitu menyamakan wanita dan sangat mengapresiasi wanita. Jadi di dalam Kristen, wanita itu sangat dihargai. Makanya satu pria hanya dengan satu wanita. Tidak ada satu pria dengan 4 wanita. Karena Tuhan Yesus menjunjung tinggi keadilan. Sebagaimana Petrus dosanya juga diampuni, demikian juga wanita yang ketahuan berzina juga diampuni oleh Yesus. Wanita sejak semula diciptakan oleh Allah Sang Bapa di dalam Yesus itu untuk menolong pria. Tapi bukan berarti wanita lebih rendah dari laki-laki. Mereka setara, hanya saja berbeda jenis. Karena tanpa wanita, pria tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada pria yang melanjutkan keturunan tanpa wanita. Jadi posisi wanita dalam iman Kristiani itu sangat dihormati, sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria pada masa itu, orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Tapi Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus memperlakukan perempuan Samaria dengan sangat baik. Bahkan Yesus memperhitungkan perempuan Samaria itu sebagai orang benar yang percaya kepada Dia sebagai Mesias. Ya, jadi posisi perempuan dalam kitab suci, di dalam Yesus, itu sangat dihormati, bro. Bukan. Maksud saya yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Contohnya kena tutup rambut, kena macam tu lah. Kena tutup rambut. Oh ya. Kalau di kami itu nggak ada aturan-aturan harus begini harus begitu, nggak. Yang penting laki-laki, yang penting perempuan dalam pertemuan ibadah harus sopan, harus rapi, ya. Nggak boleh tuh pamer-pamer paha, pamer-pamer ini segala macam tuh nggak boleh. Ya, harus dengan penampilan yang tidak membuat orang tersandung dan yang sopan lah. Yang sopan lah. Ya, harus sopan gitu. Jadi tak perlu dibotakkan rambutnya ya, bang? Ya, dibotakkan rambutnya itu tuh karena apa dulu? Kalau ada orang sakit penyakit ya nggak masalah gitu. Tapi kan rambut itu kan mahkotanya perempuan, diciptakan. Ya, betul. Lagi satu soalan, bang. Ini tentang saya cuba nak faham lah tentang keimanan Kristen kan. Contoh kalau umat Kristen kan macam saya, kalau contoh saya, jika saya lah umat Kristen, saya dosa saya telah ditebus kan. Ya. Jadi jika saya berdosa dengan manusia lain dan manusia itu tidak memaafkan saya, bagaimanakah tu? Jika orang telah jika saya menganiaya orang lain, contohnya saya membunuh lah, dan orang itu telah mati, saya yang penyebabnya, bagaimanakah dengan dosa saya tu? Sedangkan orang tu tak maafkan saya. Dosamu diampuni Tuhan, malah orang yang tidak mengampuni itu yang menjadi berdosa. Misalnya, aku buat salah sama kamu, saya minta maaf sama kamu, tapi kamu tidak maafin saya. Kamu yang berdosa, bukan saya. Tuhan ampuni dosa saya.
Tapi kamu menjadi berdosa karena kamu nggak mau lepaskan pengampunan. Oh, ya begitu. Maksud saya jika macam kes Vina Cirebon tu bang, Vina Cirebon tu contohnya kes dia lah, dia dah mati, dia dianiaya. Jadi macam mana dia nak maafkan? Dia dah dianiaya. Orang yang bunuh tu macam mana bang? Orang yang membunuh itu ya harus dimaafkan. Yesus saja dilempari batu, dibunuh tanpa ada kesalahan, Yesus memaafkan kok. Padahal dia tidak berdosa. Lalu siapa kita orang berdosa ini? Oh, jadi bagaimana dengan keadilan orang yang dianiaya tu? Ya, Tuhan akan memberikan ganjaran bagi dia. Yaitu kehidupan kalau dia di dalam Yesus. Oh, begitu. Walaupun dia dibunuh. Iya. Oh, best eh? Oh, okey. Last kali bang, soalan saya bang, Jesus, Roh Kudus dan Allah Bapa adalah satu, betul tak bang? Tuhan. Allah sendiri. Lalu? Jadi mereka bukan individu yang berbeza bang, individu yang sama, betul tak? Pribadi yang berbeda, bukan sama. Pribadi yang berbeza. Oh, di Pak Kudus cakap yang sama, pening saya. Okey, tak apa. Kalau individu yang sama, untuk apa Tuhan Bapa turunkan Injil untuk Tuhan Bapa sendiri? Allah turunkan Injil untuk Allah. Itu kenapa bang? Untuk apa bang? Tuhan Bapa turunkan Injil untuk Allah. Dia kan Tuhan turunkan Injil untuk Tuhan. Macam mana tu? Tidak ada Injil turunkan Tuhan untuk Tuhan. Injil itu Ya. Yesus sendiri, bukan kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang artinya kabar baik. Kabar baik itu sendiri yaitu Yesus. Jadi nggak ada kitab Injil itu, nggak ada. Kitab Injil nggak ada. Nggak ada Yesus itu untuk terima kitab. Nggak ada. Dialah Injil itu. Jadi yang menulis siapa? Yang menulis ya para rasul. Sehingga 4 orang. Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil sinoptik. 4 orang menulis. Oh. Iya. 4 tu dia punya Injil tu Saksi sama bang. hidup yang dekat dengan Yesus, makan, minum, tidur dengan Yesus. Yalah, yang tu saya faham. Jadi masa kejadian Yesus disalib pun mereka ada. Tidak, mereka ada, cuma mereka membiarkan, melihat karena Yesus Yalah. itu ya karena Yesus nggak mau mereka menghalangi penyaliban. Oh, Yesus nggak mau. Ya, Yesus kan datang memang pengen mati. Pengen mati? Ya, dia datang untuk mati, menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17. Jadi untuk apa dia berdoa pada Allah Bapa bang? Ya, dia berdoa kan berkomunikasi, tidak mengemis-ngemis. Bukan mengemis-ngemis. Oh, dia macam dia cakap azab tu dia tak boleh tahan sangat apa benda tu. Tapi takkan Tuhan Bapa menzalimi anaknya bang? Oh, enggak. Wong Yesus itu kan menuruti kehendak Bapa. Apa kata pekerjaan Bapa itu dilakukan oleh Kristus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 4:34 bahwa makananku ialah melakukan pekerjaan Bapakku. Oh, jadi dia ada tugas masing-masing lah bang? Ya, sang Bapa itu menebus melalui Kristus. Oh, dari logiknya mereka bukan sama lah. Ya, memang berbeda pribadi, tetapi satu hakikat. Maksudnya bang? Ya, misalnya kamu tubuhmu, firmanmu atau pikiranmu dan rohmu kan ada 3, tetapi hanya ada satu manusia kan? Firman, roh, okey. Nah, kamu kan punya tubuh, Ya. kamu punya firman atau pikiran, kamu punya roh, ya. Tubuhmu Ya, pasti manusia, firmanmu pasti manusia, rohmu pasti manusia. Tapi tidak ada 3 manusia kan? Hanya ada satu manusia kan? Ya, betul. Allah Tapi pun begitu. maksudnya tapi dia serentak bang. Manusia tu tiga dalam satu, dia jalan seiring serentak. Tapi yang ini berbeza. Tu yang pening tu. Tahu lah, saya tak tahu bapak ni cakap apa lah. Pelan-pelan. Okey. Dia bukan tadi macam abang cakap.
manusia Begini, ada begini. bikin Dengar, tubuh. dengarlah saya ni, Okey, Pak okey, Cik ya. okey. Kejap lah, Okey. kejap. Gini, Yesus itu adalah firmannya, akal budinya Bapa sendiri. Okey. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri. Oh, okey. Jadi ketika Bapa itu menjadikan segala sesuatu, firmannya juga ikut menjadikan, rohnya juga ikut menjadikan. Sama seperti kamu. Kalau kamu bekerja, tubuhmu ikut bekerja, pikiranmu ikut bekerja, rohmu ikut bekerja. Automatik lah. Okey, okey, okey. Ini otomatis lah tuh. Nah, Allah pun begitu. Bapa, firmannya sendiri, rohnya sendiri ikut bekerja. Itulah Tritunggal itu, Pak Cik. Sama-sama bekerja, karyanya sama-sama berkarya. Tapi yang lagi satu bang, yang mencipta tu siapa bang? Tuhan Bapa ke Udahlah, Yesus? kejap lah ganti lah ya. Pencipta tu adalah Bapa melalui Yesus. Yesus Oh. itu kan firman. Sama seperti Okey. Kamu kalau menciptakan koin ini, itu dengan tubuhmu, tanganmu, dengan pikiranmu, dan dengan rohmu. Kalau kamu tanpa roh, kamu nggak bisa ciptain ini. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah Tritunggal. Bapa, firmannya, dan rohnya itu yang menciptakan semuanya. Jadi Allah Bapa perlu roh Yesus. bang. Hmm? Allah perlu roh dalam diri dia. Ya di dalam diri Allah itu ada firman dan roh. Memang, bukan dia yang mencipta roh tapi dia perlu. Ya dia tidak. Firmannya Allah kami itu bukan Allah yang bisu, sama bukan Allah yang mati tanpa roh. Oh. Dia dengan firman dan roh. Oh, dia perlukan roh sama seperti manusia. Okeylah. Terima kasih bang. Ya analoginya bukan berarti Allah itu manusia gitu. Ya, karena manusia dicipta itu menurut gambar rupa Allah gitu ya. Ya silakan Itom. Halo Itom. Ya silakan bro. Mau cerita kisah, dan sekaligus ini Ji, kisah ini pertanyaan juga kan ya. Kira-kira 6 tahun yang lalu gitu Kak, abang saya itu mati bunuh diri gitu ya. Mati bunuh diri itu karena schizophrenia. Dokter sudah memvonis dia kecil kemungkinan untuk sembuh, dan pada akhirnya akan mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Jenisnya apa lagi gitu kan. Dan benar di tahun pertama, 2, 3, 4 dan dokter itu menargetkan lagi ya, kira-kira 7-9 tahun dia itu di 9 tahun akan mengakhiri hidupnya gitulah Kak. Nah singkat ceritanya udah beberapa kali percobaan bunuh diri yang di 11 tahun, di tahun ke-11 dia bunuh diri, minum racun baygon sama racun tikus. Ya udah keluarga panik gitu ya. Aku nggak mau panik, kebetulan saya perawat gitu ya. Ya udah saya siap-siapin dulu semua peti kayak segala macam pemberitahuan ke keluarga, dan terakhir aku datang dong ke gereja gitu ya. Terus pendetanya mengatakan itu tidak layak didoakan gitu ya. Saya terangkan, Pak, ini bukan mati bunuh diri karena putus cinta, karena jatuh miskin, dia karena memang schizophrenia, dan dia ada kok surat dokternya kalau memang apa gitu. Aku nggak minta apa-apa Kak, cuman ya saya lapor gitu ya, karena papa saya sintua di gereja HKBP gitu, tapi udah almarhum sih gitu. Ya itu kenapa Kak gitu dikatakan tidak layak didoakan orang mati bunuh diri gitu ya. Saya kasih umpama coba ada orang mati bunuh diri dengan seperti dibuatnya kecelakaan gitu. Dia pergi ke jalan raya terus menabrakkan dirinya, ya orang melihat itu tabrakan gitu, padahal dari rumah dia memang mau bunuh diri. Itu bagaimana, doakan pendeta juga kan ya.
Itu aja sih Kak. Iya. Ya itu kan di dalam ketidaktahuan. Itu nggak masalah. Jadi kalau ada orang mati kecelakaan dan nggak ada yang tahu motifnya bunuh diri, ya nggak apa-apa, didoakan. Tapi kalau udah tahu motifnya bunuh diri, ya nggak bisa. Tapi skizofrenia Kak, skizofrenia itu Iya, bisik-bisik datang. saya belum bahas ke sana. Saya masih bahas case yang you beri ke saya sebagai pembanding. Ya kalau untuk di case kamu itu bisa didoakan. Ya kenapa? Karena itu bukan dia sengaja, tapi karena memang kelainan yang ada di dalam dirinya. Jadi pendeta itu salah itu. Gitu. Karena ada bukti yang mendasari itu. Gitu loh. Ya. Tapi masalah didoakan atau tidak didoakan pun itu nggak berpengaruh kepada keselamatan. Nggak ada pengaruhnya. Gitu ya, Itom. Jadi itu suatu kekeliruan ya Kak, karena memang satu alasan karena skizofrenia gitu Kak. Iya. Tapi sampai sekarang gereja HKBP tidak menerima itu Kak. Sorry. Ya memang HKBP Meskipun tidak terima orang yang bunuh diri. Itu Cuma maksudnya, sorry Kak, aku potong lagi. Itu peraturan gereja bukan peraturan Tuhan dong. iya, memang itu alkitabiah. Orang bunuh diri itu tuh sama seperti Yudas itu tuh enggak. Cuma motif bunuh diri ini yang perlu di yang melatar belakangi bunuh diri ini kita perlu tahu dulu apa. Kalau bunuh dirinya itu karena disengaja tanpa ada kelainan, karena alasan apa segala macam, ya nggak apa-apa. Ya itu nggak boleh didoakan. Tapi kalau karena penyakit tertentu yang ada bukti medisnya, ya itu nggak apa-apa didoakan gitu loh, nggak masalah. Itu peraturan gereja nggak sekonyong-konyong ada begitu saja, itu dari kitab suci juga. Gitu loh. Kalau yang bunuh diri itu, Yudas itu bunuh diri ya nggak diterima Allah. Karena motifnya bunuh diri itu nggak benar. Gitu. Gitu ya, Itom ya. Jadi jangan jadi terapa dengan itu, terdistract dengan itu. Itu tidak akan memengaruhi apapun bagi jiwa orang yang mati itu. Mau didoakan kayak mau nggak didoakan itu tidak berpengaruh apapun. Gitu. Ya, siapa nih Itom? Gitu ya kira-kira. Ya Kak, siap Kak, thank you. Ya. Oke, nggak perlu berlarut di dalam kesedihan karena nggak mau didoakan, nggak apa-apa. Bukan berarti saya meninggalkan Tuhan, tapi saya sebut sering sama teman-teman saya nggak beragama gitu Kak. Ya kalau kamu menyangkal Yesus, kamu pun akan disangkal, hati-hati loh. Iya, Yesus nggak pernah saya sangkal, tapi kalau misalkan sama teman-teman saya selalu bilang nggak punya agama, tapi saya punya Tuhan gitu. Ya urusan mulai itu sama Tuhan. Siap. Yang penting jangan kesal. Thank you Kak. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir saya akhiri. Ngapain lagi sih Agatanya naik? Aku udah mau selesai. Aku udah mau selesai, woi. Aku mau mengakhiri ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku udah mau udahan dulu. Kita sudah live sepanjang malam. Saya tadi live mulai jam 8, ini jam 11. Kita sudah live selama 100. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama dan banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun yang belum mengetahui memahami Injil dengan baik dan benar bertanya tentang Injil.
Dan di dalam diskusi ini kita melihat bahwa orang-orang ataupun muslim dari Malaysia sekalipun tertarik untuk belajar firman Tuhan, tertarik belajar Injil. Dan hal ini adalah hal yang baik sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Maksudnya bahwa Injil itu bukan dimaksudkan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi Injil itu juga terbuka untuk semua bangsa, untuk semua orang, termasuk untuk orang muslim ataupun orang-orang di belahan dunia yang lain. Karena itu teman-temanku, teruslah belajar dan semoga teman-teman mendapatkan pengertian yang benar agar kebenaran itu memerdekakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.